sholat Rasul sebelum Isra Mi'raj, berapa waktu sebelumnya. Kemudian yang kedua, pada surah Al-Fil itu ada namanya burung ababil. Ketika burung itu memegang atau menggenggam batu sijil, pertanyaannya dari mana asal burung tersebut, apakah burung dunia atau burung akhirat? Karena logikanya menjatuhkan batu sijil itu tembus sampai ke pasukan Abraham. Ini suatu pertanyaan yang mungkin yang di luar pemikiran kita, tapi mudah-mudahan ini penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira dijawab Buya dulu ya, kalau ada waktu. Saya jawab yang pertama aja. Jadi jatahnya satu pertanyaan. Bagaimana cara sholat baginda Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj? Rasulullah itu sudah kenal Allah sebelum alam ini ada. Dalam hadis Imam Tirmizi, beliau ditanya, Abu Hurairah mengatakan, qalu mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Nubuwah itu al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah. Lalu Nabi mengatakan, Adam bainama inutin, Adam belum dicipta, masih tanah, aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah sholat beliau, tapi sholat di alam, di masa-masa sebelum alam ini ada, sholat alam ruh, sholat azaliyah, itu berbeda dengan sholat yang ada sekarang. Cuma intinya sama ya. Nah, ini mau yang mana nih? Panjang itu. Ada sholat azaliyah, ada sholat ruhiyah, ada sholat dijamin, ada sholat ketika baru lahir. Makanya diazankan baru lahir. Kenapa diazankan? Kan azan mau sholat, supaya rasa sholat yang dulu itu masih ada. Fassalatu silatun, sholat itu silah, silatul abdi wa rabbi, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertanya Abu Darda, bagaimana engkau tahu? Kaifa tadri? Ya, atau ma sya'nuka ya Nabi? Bagaimana sebenarnya keadaan engkau tahu jadi nabi? Beliau menjawab, waktu kecil dadaku dibedah. Di saat itulah aku sadar. Jadi anak kecil kan sadarnya saat itu, umur 5 tahun, 7 tahun, beliau sadar dirinya nabi. Itu beliau sudah sholat setiap nafasnya. Maka sholatnya Nabi sebelum jadi dapat wahyu Quran pertama, itu sholatnya sholat nafasnya. Nafas beliau sudah ingat Allah. Kan aqimis sholata lidzikri, surat Thaha ya, dirikan sholat untuk mengingatku. Beliau mengingat Allah di setiap nafasnya. Itulah sholat beliau sebelum diturunkan wahyu Quran. Diturunkan Quran, maka turunlah surat Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila. Zahir yang didapat oleh orang ahli sanad Quran, Sayyidina Nabi SAW berguru kepada Sayyidina Jibril. Ya, nggak salah. Jibril nganter Nabi sampai ke langit ke-7, sampai ke Lauh Mahfuz. Bisa nggak tembus sampai kepada Aras? Jadi siapa yang jadi guru? Sayyidina Nabi atau Sayyidina Jibril? Siapa guru sebenarnya? Maka dalam sanad saya hilangkan nama Sayyidina Jibril kecuali sebagai fasilitator. Ya, anin Nabi anillah. Ya, ini revisi sanad di zaman ini. Ani mau tanya lagi sama antum. Sayyidina Jibril disebut sebagai guru Nabi Muhammad SAW. Oke, tapi dia tidak diizinkan menyentuh ke batas-batas aras. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Dan Rasulullah kan bermunajat, sholat di atas aras. Jadi aras itu adalah masjid terbesar. Maka disebut Ar-Rahman alal arsyus tawa. Disebutlah Baitur Rahman. Disitulah Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikira ketemu Allah itu begini, ketemu kayak antum ketemu aneh sekarang, enggak. Itu sujud ketemunya. Rasulullah sujud di dunia ketemu Allah, di bumi sujud di langit ketemu Allah, sujud di aras ketemu Allah. Maka
pertemuan ars, pertemuan bumi, bedanya cuma beda manzilah, bukan berarti Allah tinggal di aras ya. Allah sudah ada sebelum aras dicipta. Sebelum aras dicipta disebut alma, disebut ama, debu. Debu apa? Wallahu a'lam, itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oh panjang itu ilmu ma'rifatullah itu Buya ya. Antum Buya juga kayaknya. Ya, yang kedua rahasia, belum boleh dibuka ya, tentang burung ababil ya. Jangan diakal-akalin ya. Itu cakramnya dia, itu rahasia Allah itu. Kok menggang nggak kebakar ya? Antum menggang rokok aja bakar ya. Fadhal.